Ternyata masih ada warga pribumi yang terpengaruh dengan provokasi Bahar bin Smith. Seandainya pertumpahan darah itu benar terjadi, apa yang kalian dapatkan? Justru dengan demikian, mereka para imigran semakin jumawa dan merasa di atas angin. Ingatlah, kalian masih memiliki keluarga yang membutuhkan jerih payah kalian untuk mencari nafkah. Hiduplah damai dengan keluarga kalian masing-masing, jangan sampai fanatisme menghancurkan kebahagiaan keluarga kalian sendiri. Betul! Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih betul. Saya tanya masyarakat Surabaya, siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, siap lawan kezaliman, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan. Hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang lebih luhung. Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh? Hah? Apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya?
Yo kita ini juga orang Nusantara, nggak orang pintar semua, jadi ngerti lah. Nggak usah seperti maling lempar sembunyi tangan. Orang mereka yang jebur PKI di Indonesia mereka kok. Jadi nggak masuk akal lah. Kalau menurut saya, kalau seandainya suatu saat nanti kalau mau jor-joran di depan hakim, kita jor-joran aja sekalian. Siapa sih yang PKI sebenarnya? Siapa sih yang nasab palsu sebenarnya? Dan mereka berkata, pada saat Habib Rizik memberikan briefing di Madinah, ya, kata dia gunakan HP adalah sebagai senjata, ya. Dan dia instruksikan buatlah fitnah-fitnah yang keji kepada siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Ya, kemudian kalau ada kebaikan dari mereka, ya, dari kaum fundamentalis, jangan diberitakan. Tapi kalau ada keburukan dari mereka, buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Semoga malam hari ini sahabat senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Abah ingin membahas tentang ada sebuah hadis dari baginda Nabi, adalah yang beliau pernah bersabda bahwa orang Yaman itu harus dikembalikan ke negaranya. Itu tentu saja adalah baginda Nabi berkata adalah di Madinah, ya. Jadi maksudnya adalah orang Yaman yang ada di Madinah dan di Mekah. Tentu baginda Nabi adalah bersabda demikian, adalah pasti ada hal yang beliau pahami yang barangkali kita tidak pahami. Kemudian juga sahabat Bung Karno, ya, pernah akan memulangkan orang Yaman, ya. Tapi kemudian atas jasa tokoh-tokoh dari NU, maka rencana Bung Karno untuk memulangkan orang Yaman itu adalah tidak jadi, ya. Pada malam hari ini juga Abah akan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh pengarsa Gus Dur, ya, bahwa Gus Dur adalah seorang tokoh PBNU dan pernah menjadi ketua umum PBNU, ya, luar biasa di dalam perjuangannya. Adalah pernah menyampaikan bahwa tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia adalah kalau ingin aman, kata beliau, adalah tangkaplah Habib Rizik dari semua, ya. Nah, beberapa hari ini barangkali juga sekarang masih banyak video yang beredar, ya, baik di YouTube maupun di Instagram, adalah tentang sebuah rencana yang sangat licik dari Habib Rizik, ya, yang mana pada saat itu adalah pertemuannya ada di Madinah, ya. Kalau kita lihat yang hadir saat itu adalah kelihatannya adalah sedang membahas tentang khilafah, ya. Karena kita dengar ada nama Bahtiar Nasir disebutkan, di situ ada Khotot disebutkan, ya, yang mana beliau berkata, ya, berbicara tentang ada 4 golongan manusia, adalah golongan fundamentalis, ya, kemudian ada golongan modernis, ya, ada liberalis, ada tradisionalis, yang mana Habib Rizik memberikan instruksi, ya, di dalam pertemuan. Videonya banyak beredar dan sekarang pun masih beredar, ya, bahwa mereka ingin menguasai golongan fundamentalis dan tradisional, ya, dan mereka itu pernah lakukan dalam pertemuan 212, ya, sahabat. Nah, yang saya ngeri daripada apa yang dirancang oleh Habib Rizik ini, ya, tadi semoga pada malam hari ini kita akan membahas tentang Habib Rizik, tentang Habib Usman bin Yahya, tentang Vandenberg, ya, tentang Snokor Gronje, ya, tentang fitnah-fitnah Ba'alwi yang luar biasa, ya, untuk bangsa ini, ya. Barangkali ada kaitannya dengan hadis baginda Nabi tadi, pulangkanlah orang Yaman ke negaranya, ya. Barangkali mungkin ada budaya yang banyak yang tidak cocok dari orang Yaman ini kalau berada dimanapun mereka berada, ya.
Apa yang dikatakan oleh Habib Rizik kepada kaum fundamentalis, ya, kaum fundamentalis adalah orang-orang asli pribumi yang tradisional, ya, dan mereka berkata pada saat Habib Rizik memberikan briefing di Madinah, ya, kata dia gunakan HP adalah sebagai senjata, ya, dan dia instruksikan buatlah fitnah-fitnah yang keji kepada siapapun yang tidak sejalan dengan mereka. Ya, kemudian kalau ada kebaikan dari mereka, ya, dari kaum fundamentalis, jangan diberitakan. Tapi kalau ada keburukan dari mereka, buat berita yang besar dan viralkan, dan terus dibuat fitnah, ya, lewat WA, lewat Instagram, ya, tadi semua. Ini sebuah akal yang sangat, kalau menurut saya adalah Kang Rizik ini sangat bahaya tadi semua, ya, tadi. Kemudian beliau katakan lagi kalau ada gelar, apakah gelar kesarjanaan, gelar masyarakat dari orang-orang yang berseberangan dengan dia, jangan disebutkan gelarnya biar nampak di masyarakat adalah orang-orang bodoh, ya. Kemudian Habib Rizik juga berkata jangan berikan ruang adalah kepada mereka di media mainstream, ya. Dan dia juga berkata bahwa dia sudah dia juga berkata bahwa dalam video yang lain dia mendukung ISIS, ya, saat itu, dan ingin mendirikan khilafah. Itulah kenapa barangkali dengan UAS sejalan, ya, karena UAS juga adalah pernah mendeklar bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan negara ini adalah khilafah. Inilah orang-orang yang tidak punya nasionalisme, yang tidak mengerti sejarah Nusantara, ya. Bahwa bagaimana mau berdiri khilafah di negara ini, yang mana negara ini merdeka adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke adalah dari pahlawan-pahlawan Indonesia, dari berbagai suku, dari bahasa, kemudian juga dari berbagai agama. Itulah kenapa saya pernah live bahwa sesungguhnya kehebatan bangsa Indonesia adalah kita punya moto Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan inilah salah satu kesaktian kita yang membuat negara kita tetap berdiri, sementara negara Jazirah Arab kemudian tercabik-cabik adalah menjadi beberapa negara-negara kecil. Kemudian juga Eropa tercabik-cabik menjadi negara-negara kecil, kemudian juga Soviet terpecah menjadi negara-negara kecil, kemudian akhirnya juga Amerika menjadi negara serikat. Tapi Indonesia malah sebaliknya adalah menjadi satu kekuatan dari Sabang sampai Merauke, adalah dengan 350 suku, ya, bayangkan bahasa, ya. Di negara lain hanya di Afghanistan contohnya adalah mereka hanya memiliki 3 suku pun sudah perang saudara. Di Yaman sampai hari ini hanya beberapa suku adalah perang saudara. Inilah dahsyatnya Indonesia yang saya bilang tadi, ya. Kemudian juga jauhkan, kata Habib Rizik, adalah tokoh-tokoh fundamentalis itu adalah dari masyarakat, ya. Kalau bisa dirangkul, ya, kalau bisa rangkul, kalau tidak pukul, kata dia tadi semua, ya. Kemudian jadilah tokoh-tokoh itu, kemudian kata dia, kalau bisa dipeluk-peluk, ya, kalau enggak ada kembali dipukul, kata dia tadi semua, ya. Nah, sementara Habib Rizik melihat kaum modernis adalah sedikit lebih aman, karena dia bilang kalau orang modern itu mau kayak apapun, orang mau bikin khilafah, kalaupun kayak apapun mereka dengan FPI-nya mau ngacak-ngacak, orang modern ya tidak terlalu peduli di semua. Maka oleh karena itulah instruksi Habib Rizik adalah bagaimana dengan FPI-nya, dengan HTI saat itu adalah didukung oleh ulama-ulama yang pro khilafah, ya, kayak UAS, ya, yang mereka ada mungkin termasuk siapalah, ya, yang inilah saya khawatir kalau orang-orang kuliah di luar negeri ini tidak paham dengan Nusantara, ya, sahabat, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian yang terjadi adalah mereka membentuk cyber muslim, ya, sampai ada 2 juta yang tokohnya waktu itu ditangkap adalah Habib yang bergerak Al-Habsyi, ya, yang bermarkas di Tebet. Itulah kelompok-kelompok yang menggunakan HP membuat fitnah-fitnah tadi sesuai dengan instruksi adalah Habib Rizik dari semua, ya. Nah, inilah maka juga sahabat, termasuk kasus Kerawang kemarin. 1 hari sebelum kasus penyerangan di Kerawang, Habib Rizik adalah berpidato, ya. Yang mana di dalam pidatonya itu selalu, ya, sebagaimana dulu Habib Utsman bin Yahya menuduh Al-Irsyad, ya,
adalah kalau menuduh itu adalah Khawarij, adalah PKI, adalah Wahabi, ya. Jadi modenya hampir sama, metodologinya adalah selalu hampir sama, ya. Maka saya mengajak kepada semuanya, juga termasuk kepada kaum Ba'alwi juga, coba pelajari sejarah juga, supaya kalian tahu siapa diri kalian itu, ya. Maka saya juga mengajak kepada bangsa ini, pada siapapun kita dimanapun, marilah kita bangkitkan. Dan mereka selalu berkata tentang apapun kepada siapapun, termasuk Habib Rizik kemarin, hati-hati ada PKI tadi semua, hati-hati ada PKI. Jadi selalu, maka dia berkata asah badik, asah golok, parang, dan siapkan senjata kalian di rumah dan tunggulah perintah untuk jihad. Ini adalah sebetulnya kalau ini sudah ancaman, ya. Seharusnya kepada Kapolri, kepada pemerintah, jangan biarkan. Dan inilah juga yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, maka tidak ada jalan lain, tangkap orang ini satu ini. Dan inilah biang daripada segala biang kerok, kerusakan, kerusuhan di Indonesia, tadi semua, ya. Dan yang selalu dikatakan adalah menuduh PKI, padahal kita sudah lihat dalam sejarah kelam bangsa Indonesia, PKI yang pernah terjadi tahun 1963-66 adalah semua yang jadi PKI itu Ba'alwi, ya, tadi semua. Habib Sukardi di Jawa Timur adalah Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, kemudian Habib Barokbah di Kalimantan. Jadi sesungguhnya yang berteriak PKI itu adalah kebanyakan PKI tadi semua. Menuduh tokoh-tokoh NU adalah sebagai PKI. Siapapun yang melawan dia, karena memang strategi Habib Utsman bin Yahya sama. Jadi kelihatannya memang Ba'alwi ini sudah punya metodologi, ya, sudah punya strategi, yang sudah punya rancangan. Yang mana rancangan itu sebetulnya sudah ada dibicarakan dengan Soekarno dan Vandenberg. Ini yang harus dipahami, ya, sahabatnya. Kemudian mari kita sedikit, ya sahabat, jadi kita harus mulai belajar sejarah sekarang, ya. Kalau kemarin saya bicara sedikit tentang nasab, hari ini saya akan bicara tentang sejarah, ya. Karena sejarah ini adalah kebanggaan bangsa. Karena dua hal yang saya bilang tadi yang dirampok oleh Ba'alwi ini adalah, yang pertama adalah mereka adalah menjajah, adalah secara menganggap mereka adalah bangsa kelas 1, kemudian menjajah secara agama, tadi semua membuat doktrin-doktrin palsu. Tapi yang paling menyedihkan tadi semua saya mengajak, ayo bangsa Indonesia, sadarlah, bangkitlah. Kita merdekakan diri kita dari siapapun, dari penjajahan bangsa manapun, ya. Barangkali inilah kenapa baginda Nabi pernah menyampaikan, kembalikan orang Yaman itu ke negaranya, ya. Nah ini baginda Nabi, kita paham beliau ini adalah seorang Rasul, tentu berkata sesuatu itu punya dasar dari semua, ya. Nah, mari kita lihat siapa Ba'alwi ini adalah. Jadi mereka adalah merupakan kelompok orang, ya, adalah imigran, adalah dari Yaman, ya, yang dibiayai, adalah hidup eksklusif ada di Indonesia, dibiayai oleh Belanda, ya, ditempatkan di tempat-tempat yang waktu itu adalah subur, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Kemudian tugas mereka adalah mendekati para kiai. Jadi jangan aneh kalau hari ini para kiai, ya, ompong giginya, kayak Surya Rois PBNU juga sudah mulai ompong tadi semua, ya. Karena tadi adalah memang bayangkan Habib Utsman bin Yahya ini mampu menundukkan Soekarno, Vandenberg tadi semua. Ini memang mereka adalah licik luar biasa. Nah, ini harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Karena kalau kalian tidak paham sejarah, maka kalian tidak akan mencintai negara ini. Kalau kalian tidak paham sejarah, maka kalian juga tidak akan mencintai pahlawan kalian. Kalau kita tidak mencintai pahlawan kita akan tidak mengerti bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini. Karena pikirkan adalah untuk anak cucu kita ke depan. Tadi semua, ya. Kemudian yang harus dipahami adalah kita dengan tokoh yang luar biasa tentang Utsman bin Yahya ini, ya, yang dianggap adalah yang sangat begitu banyak berperan, dan dia menjadi mufti Batavia, ya, nanti kita akan ceritakan. Maka atas usaha Soekarno, ya, setelah melakukan penelitian, maka Soekarno adalah seorang Belanda, ya, yang kemudian dia sudah masuk Islam, ya. Setelah itu dia melakukan penelitian, dan dia mendapatkan penelitian dari Vandenberg, ya. Vandenberg ini seorang peneliti. Dia paham betul tentang budaya orang Indonesia dan Muslim Indonesia.
Maka setelah penelitian Pandenberg itu adalah mereka mengambil kesimpulan adalah bahwa tiada jalan lain adalah bagaimana menggunakan saat itu ya tokoh sentral yaitu namanya Utsman bin Yahya untuk membuat sebuah fatwa, dan disitulah yang kita kenal ya dengan kitab adalah Manhajul Istiqomah ya, bahkan saya pun punya kitabnya ya, nanti kita akan baca ya kitab Manhajul Istiqomah. Jadi ya, sebetulnya Habib Utsman ini lahirnya di Pekojan tadi semua. Dia sudah lahir di Indonesia, Habib Utsman ini. Tetapi inilah kembali bahwa kenapa dia berpihak pada Belanda, bahkan dia luar biasa mati-matian membela Belanda. Kemudian bahkan pada saat Belanda pun sudah pergi dari sini, walaupun sempat Baalwi ini adalah kelimpungan, maka dia bersandar pada Jepang ya. Bahkan Habib Utsman bin Yahya ini sampai untuk menghormat matahari pun mau. Kan inilah tadi dengan gulden yang sedikit, orang ini dia siap rela melakukan apapun untuk Belanda tadi semua ya. Maka oleh karena itu pahami ya, dalam kitab Manhajul Istiqomah adalah Fiddini wal Salamah ini adalah dijelaskan. Yang mana di dalam kitab itu adalah nanti terutama adalah di halaman 21 ya sampai 24 di kitab itu, saya tadi barusan baca ya sebelum maghrib ya. Dijelaskan tentang 22 fatwa ya yang dicetuskan oleh Habib Utsman bin Yahya, yang mana dalam fatwa itu adalah bahwa perjuangan orang pribumi untuk memerdekakan dirinya adalah gurur. Maka para pejuang saat itu adalah dianggap penjahat oleh Habib Utsman bin Yahya tadi semua ya. Maka dianggap sebagai perjuangan mereka adalah tipu daya setan, jihad orang-orang adalah yang salah, adalah bid'ah yang yang dolalah tadi semua, karena melawan pemerintahan yang resmi Hindia Belanda ya. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjuang untuk negaranya itu adalah orang-orang yang sesungguhnya adalah ingin memerdekakan, bukankah diperintahkan tadi semua ya. Kemudian yang kedua juga Habib Utsman bin Yahya adalah menyalahkan penganut Thariqah ya, Sajiliyah, adalah Qadiriyah saat itu, Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah ya, Khalidiyah, dan semua Thariqat itu dianggap adalah juga gurur oleh Habib Utsman. Thariqat itu adalah dianggap sebagai sesat. Tadi itulah kenapa Belanda saat itu pernah membekukan seolah Thariqat dianggap sebagai aliran sesat, yang satu-satunya Thariqat yang boleh hanya Thariqat Alawiyah. Itulah yang dipegang oleh Habib Utsman bin Yahya. Inilah kong kali kong kerjasama antara Belanda dan feudalisme yang saat itu adalah dari Habib Utsman bin Yahya. Dan luar biasa, Habib Utsman bin Yahya ini sahabat didukung oleh Belanda dengan segala apapun yang keinginannya adalah diikuti ya. Nah kemudian ini yang sangat sedih kepada kita adalah penganut Thariqah. Maka alhamdulillah sekarang Thariqah sudah mulai bangkit kembali, karena sejak lama bahwa fitnah-fitnah kepada tokoh-tokoh Thariqah Indonesia adalah luar biasa yang dicetuskan oleh Habib Utsman bin Yahya. Selain dianggap gurur, maka perbuatan mursyid-mursyid Thariqah itu adalah sesat. Perbuatan mursyid-mursyid yang berjuang untuk tanah airnya adalah dianggap jihad yang adalah merupakan yang gurur. Jihad adalah daripada perbuatan orang-orang yang terkutuk tadi semua ya, termasuk adalah perlawanan Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, Teguh Umar, Pangeran Hasanuddin, Patimura, Sultan Agung. Ini dianggap oleh perjuangan mereka oleh Habib Utsman itu adalah dianggap gurur. Mereka dianggap penjahat, mereka dianggap ekstremis, mereka dianggap teroris tadi semua ya. Kemudian nah itulah saat itu karena kedekatan Senok Horgronya dengan Habib Utsman. Setelah munculnya, nah inilah sebetulnya kitab inilah. Maka kalau Anda ingin beli bisa beli di Shopee ya, kitabnya adalah yang terkenal adalah Manhajul Istiqomah Fiddini wal Salamah, adalah yang kitabnya berwarna merah tadi semua, dan Anda baca nanti di halaman 21 sampai 24 ya. Di situ dijelaskan tentang fatwa adalah Habib Utsman bin Yahya adalah yang menyebutkan bahwa perjuangan para pahlawan yang kita sebut sekarang pahlawan itu oleh Habib Utsman dianggap penjahat waktu itu tadi semua ya. Jadi banyaknya pejuang Indonesia dari kalangan ulama ya
yang menjadikan Habib Utsman dengan kitab itu, ya, maka terjadilah pengharaman daripada jihad. Jihad adalah dianggap sebagai perbuatan yang haram karena dianggap sebagai melawan pemerintahan yang sah. Inilah sahabat, inilah juga Rumail Abbas pernah menceritakan masalah ini. Tidak salah katanya Habib Utsman bin Yahya, karena dia memang saat itu negara yang ada adalah Hindia Belanda. Iya, Hindia Belanda datang ke sini kan menjajah tadi semua. Jadi kalau menurut saya Rumail Abbas kurang cerdas memahaminya. Dan Rumail Abbas membenarkan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Yahya. Tetap, ya, pada saat saya pergi ke Belanda, ya, di Belanda itu orang kayak Westerling itu dianggap pahlawan. Di Penogoro itu adalah penjahat. Jadi kalau istilah penjahat dan pahlawan tergantung kita berdiri di mana tadi semua. Pahlawan bagi bangsa Indonesia adalah penjahat bagi Hindia Belanda dan sebaliknya, ya, tadi semua. Maka kalau menurut saya ada pembelaan Gus Rumail ini adalah sangat ngaco tadi semua, ya. Nah, inilah yang kena tadi. Jadi dianggap bahwa fatwa Utsman bin Yahya ini dianggap fatwa yang benar karena dianggap bahwa dia adalah seolah-olah adalah karyawan, seolah-olah pekerja daripada kerajaan Hindia Belanda saat itu, ya. Dan di kitab itu juga diceritakan tentang rukun jihad tadi semua. Jadi kalau menurut Habib Utsman bahwa rukun jihad yang dijelaskan di situ, bahwa kenapa Habib Utsman menganggap bahwa perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Sultan Agung adalah sebagai dianggap burur, maka mereka dianggap ekstremis, adalah penjahat, karena kata dia tidak masuk di dalam rukun jihad tadi semua, ya. Inilah salah pandang. Berarti kalau begitu Habib Utsman bin Yahya itu memandang dirinya sebagai orang Belanda. Ya jelas, kalau Habib Utsman memandang dirinya sebagai adalah antek Belanda, maka tentu adalah Pangeran Diponegoro adalah penjahat tadi semua. Tapi maaf, kami saat ini, kalaupun saya ada saat itu bersama dengan Diponegoro, justru Habib Utsman bin Yahya lah penjahat tadi semua. Jadi penjahat dan pahlawan tergantung kita berada di pihak mana. Kalau Habib Utsman menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat, berarti kami dari bangsa Indonesia akan memandang Habib Utsman lah yang penjahat tadi semua, ya. Nah, akibat tadi, ya sahabat, ya, nah itulah Snokorgronyo menggunakan fatwa Habib Utsman ini ada dua kejadian luar biasa. Di antaranya adalah geger Cilegon, ya, 1888. Ribuan petani yang mati, ratusan ulama dibunuh, dikejar-kejar kayak tikus got mereka itu semua. Itu adalah dilakukan oleh Belanda atas instruksi Snokorgronyo karena dari fatwa dari kitab Manhajul Istiqomah ini dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi seolah-olah kitab Manhajul Istiqomah ini adalah merupakan fatwa untuk menghabisi ulama saat itu, ya. Kemudian juga terjadi adalah di Bekasi, di Tambun. Adalah tahun 1869 dengan geger Tambun, ya, juga kasus yang sama, terjadi pembunuhan para ulama dari semua. Itu juga terjadi karena instruksi dari fatwa yang ditulis dalam kitab Manhajul Istiqomahnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Maka supaya tidak fitnah sahabat, ya beli kitabnya. Dari semua nanti buka halaman 21 sampai 24, dijelaskan begitu rinci di situ bagaimana jahatnya Habib Utsman bin Yahya dari semua, ya. Dan ternyata kalau saya lihat dari apa yang saya bacakan tadi tentang video Habib Rizik, strateginya memiliki kesamaan. Mereka itu selalu memfitnah dengan memfitnah Khawarij, memfitnah PKI kepada siapapun. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi para pahlawan yang berjuang dari Sabang sampai Merauke dianggap penjahat adalah mencoreng Islam, kata Habib Utsman bin Yahya saat itu tadi semua, ya. Tegas sekali beliau ini tadi semua, ya. Bayangkan, adalah pahlawan-pahlawan yang agung, ulama-ulama, mursyid Thariqah, karena Pangeran Diponegoro adalah mursyid dari Thariqat Qadiriyah. Imam Bonjol adalah mursyid dari Thariqat Sajiliyah, tetapi Thariqatnya pun adalah oleh Habib Utsman bin Yahya dianggap burur, adalah Thariqat yang sesat. Karena Thariqat yang benar kata Habib Utsman ada hanya satu, adalah Thariqat Alawiyah.